Kita ingin betul-betul memastikan perda ini bisa memacu betul, memastikan men-scale up ekonomi kreatif kita di Kota Bogor. Jangan sampai nanti kita baru buat perda sekarang, tetapi kita masih memijakan diri kita dalam cara-cara lama gitu ya. Poin utama dari Raperda ini adalah untuk mendorong, mempercepat, memperluas kesejahteraan warga Kota Bogor. Di sektor ekonomi kreatif. Jadi kinerja pembangunannya akan terukur ketika dilihat, oh ternyata ada nih sektor ekonomi kreatif yang muncul di Bogor, di daerah itu seberapa besar. Dan kami sedang berkolaborasi dengan Bapperida supaya itu bisa muncul. Nah, Bapperida juga men-share lagi kami dari Disparbud untuk bisa segera menuangkan dalam bentuk baseline-nya selama 5 tahun ke depan itu akan seperti apa. Nah, dengan ada dukungan Perda atas inisiatif anggota DPRD, ya kami sangat berterima kasih Pak, dan kami berharap bisa ada pertemuan-pertemuan non formal barangkali Bu Karina ya dengan teman-teman komunitas Ekraf di Kota Bogor supaya kita bisa mendengar harapan-harapannya secara langsung ya, aspirasinya. Kami sangat menunggu arahan dari Ibu dan Bapak sekalian dapat bisa diagendakan sehingga kita bisa melengkapi, menyempurnakan apa yang sudah digagas, dirancang oleh Bapak Ibu dari DPRD Kota Bogor. Saya pikir ini semuanya sudah punya kesepakatan bersama yang ide-ide besarnya, poin-poin intinya saya pikir ini sudah sama, seperti memastikan bahwa Perda ini kita tidak ingin hanya sekedar pelengkap untuk indikator-indikator capaian, tidak hanya sekedar administratif atau bukan juga scoring, tetapi kita ingin betul-betul memastikan Perda ini bisa memacu betul, memastikan men-scale up ekonomi kreatif kita di Kota Bogor. Jadi kalau tadi kita sudah punya data-data yang ada, ini jadi baseline kita sebelum ada Perda, dan ketika nanti sudah ada Perda seharusnya angka-angka tadi itu bisa melonjak dengan signifikan. Bukti bahwa memang Perda ini betul-betul mampu memberikan dorong yang kuat terhadap ekonomi kreatif kita. Yang kedua, saya juga ingin memastikan betul bahwa nanti ketika kita diskusi lanjutan, secara filosofis Perda ini kita dorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan sampai nanti kita terjebak dengan slogan-slogan atau mungkin bahkan hanya sebagai gimmick-gimmick saja, seperti Bogor Smart City dan sebagainya, tetapi kita lupa bahwa poin utama dari Raperda ini adalah untuk mendorong, mempercepat, memperluas kesejahteraan warga Kota Bogor. Nah, ini yang paling penting. Makanya tadi saya lihat, walaupun ada 17 subsektor, saya setuju dengan tenaga ahli tadi, walaupun ada 17 sektor yang ada, tapi kita bisa lihat, kita bisa buat metrik lah mungkin ya, mana subsektor-subsektor yang secara kuat ini bisa menciptakan lapangan kerja yang luas secara cepat, gitu ya. Kayak misalnya tadi kuliner emang tinggi gitu kan ya. Nah, ini kalau kita lihat metriknya memang kuliner ini dalam 1-2 tahun bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan subsektor lainnya, misal pertunjukan atau mungkin musik dan sebagainya. Ini kan, nah ini jadi jangan sampai nanti kita salah prioritas dalam penempatan anggaran dan pendampingan. Ini juga penting. Dan yang terakhir dari saya juga pengen Raperda ini dan diskusi-diskusi berikutnya adalah memastikan bahwa ekonomi kreatif kita ini tetap relevan untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang, gitu ya. Tadi benar disinggung oleh TA kita, tenaga ahli kita, pendekatan teknologi ini harus bisa menjadi enabler yang kuat, gitu ya. Penggunaan AI, pemanfaatan teknologi blockchain, sistem pembayaran yang mungkin digital. Saya nggak tahu kedepannya mekanisme apa ya, sehingga kita berharap ekonomi kreatif kita ini relevan gitu ya dengan tantangan masa depan. Jangan sampai nanti kita baru buat Perda sekarang, tetapi kita masih memijakan diri kita dalam cara-cara lama gitu ya, sehingga nanti ke depan kita nggak relevan lagi. Nah, ini mungkin dalam diskusi kita ke depan yang harus kita kuatkan. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.